A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa. Kita sama-sama belajar tentang kehidupan untuk membuat kesadaran lebih baik, meniti ke dalam diri, yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini bermanfaat untuk perjalanan hidup kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, supaya volume pikiran kita tidak terlalu loncat depan belakang, supaya apapun yang kita pelajari akan menjadi hikmah, akan menjadi wisdom, akan menjadi kebijaksanaan, dan kita bisa membukanya dengan hati yang terbuka. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak. Hening dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di energi, vibrasi, frekuensi yang sama, di halaman yang sama untuk belajar. Dan saya tidak pernah bosan untuk selalu menyampaikan bahwa saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan juga berarti ini paling benar, saya paling tahu, tapi ini sekedar berbagi, sharing, yang mudah-mudahan menambah puzzle-puzzle pengetahuan. Dan semoga juga harapannya tidak hanya berhenti dalam pengetahuan, tapi mari kita transformasikan dalam perilaku kita, yang mudah-mudahan kita bisa menerima hidup ini jadi jauh lebih baik, dan kita bisa mengalir dalam kehidupan. Banyak hal yang sudah kita bahas, kita sudah berbicara tentang basmalah gitu ya, di mana kita sadar bahwa mengucapkan bismillah dan berbasmalah itu dua hal yang berbeda, sama seperti halnya baca doa dan berdoa, ini juga dua hal yang berbeda gitu. Mungkin kita bisa membacakan doa, tapi mungkin kita tidak berdoa kepada Allah atau tidak terhubung. Karena mungkin yang dibunyikan itu yang lebih fokus gitu. Padahal keterhubungan doa itu bukan ucapannya tetapi sikap hati kita. Dimana kita sudah menyadari tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ya segala puji hanya milik Allah gitu. Ya kita sadari bahwa kita nggak bisa apa-apa sebetulnya. Nggak tahu apa-apa sebetulnya. Ya karena kita hanya sebagai wadah gitu. Dan disadari bahwa setiap lika-liku kehidupan itu hanyalah Robbul Alamin. Robbul Alamin di sini Allah yang sedang mendidik kita. Jadi kita tuh semua peserta didik gitu ya. Semua tuh murid-murid gitu. Nah oleh karena itu dalam konteks tradisi Islam misalkan sholat gitu. Di mana sholat ini kan pasti adalah jembatan. Jembatan untuk menuju titik tertentu. Di mana titik tertentu itu adalah puncaknya ketauhidan sebetulnya. Karena ketauhidan ini dari konteks ahad gitu ya, kebersatuan untuk menyadari siapa sih diri kita yang sejati gitu. Dan nanti kita akan mengerti kenapa Quran selalu mengatakan Allah tuh menciptakan kita sebagai khalifahnya. Khalifah tuh wakilnya. Kita tuh hanya kemasan sebetulnya. Cuman kadang-kadang karena kita punya ego, kita lupa bahwa kita hanya kemasan. Sehingga semua skenario yang sudah diberikan justru kita malah dalam tanda petik mengacak-acak skenario sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Nah disitulah mulai terjadi stres, depresi. Karena kita nulis sendiri skenario yang menurut kita baik gitu. Karena kita jangan-jangan dikuasai oleh keinginan, ekspektasi, hawa nafsu apalagi. Gitu ya, ditarik oleh segala sesuatu yang bukan diri kita yang sejati gitu. Bahasa sederhananya, semua kita tuh punya cetakan gitu ya. Dan kalau kita keluar dari cetakannya pasti nggak baik gitu. Nah yuk kita kembali kepada cetakan itu, kita kembali kepada kurikulum yang sejati, kita kembali kepada apa yang seharusnya, dan ini adalah proses pembelajaran yang panjang. Oke, nah bicara tentang ketauhidan, di mana ini adalah latihan seumur hidup gitu ya sebetulnya, karena kembali ke statement yang penting dalam kehidupan. Kata-kata yang saya rasa menjadi motivasi hidup kita gitu. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Maka setiap kejadian apapun dalam kehidupan intinya adalah bagaimana kita selalu belajar untuk mengenal diri gitu. Oke, mungkin kita akan gambarkan supaya kita juga sekali lagi melakukan ritual tidak hanya dalam bentuk olahraga gitu. Ya, wabil khusus dalam tradisi Islam, fungsi sholat itu apa sih gitu. Kita udah bahas dalam berbagai perspektif, tapi kali ini kita akan lebih mendalami sedikit bahwa sholat itu adalah jembatan menuju titik puncak ketauhidan.
menuju kepada titik puncak kesadaran gitu. Oke, saya kasih contoh sederhana. Pasti kita sering mendengar kata Isra Mi'raj gitu ya, dan Isra Mi'raj itu dikaitkan dengan sholat gitu. Nah, kalau dalam perjalanan, kita sebut saja perjalanan gitu, untuk memudahkan, kita itu sedang menuju ke titik puncak, anggap aja kita lagi dalam tanda petik naik gunung gitu intinya. Karena ini simbol yang sangat mudah untuk kita menganalogikan perjalanan ketauhidan kita, perjalanan keruhanian kita gitu. Nah, semua perjalanan pasti ada titik startnya, pasti. Dan menariknya titik start dan titik finishnya tuh ya sama sebetulnya. Makanya innalillahi, startnya dari Allah, wa inna ilaihi rojiun, kembalinya juga ke situ gitu. Oke ya, dan nanti kita akan mengerti kenapa sih sholat itu penting banget gitu. Tapi lagi-lagi, sholat yang dilakukan karena harus berupa kewajiban yang didorong oleh ketakutan apalagi, ya kita nggak akan dapat esensinya pasti gitu. Yang akhirnya apa? Ya kita hanya melakukan. Padahal perintah sholat itu bukan melakukan. Akimi sholat, mendirikan. Berarti harus ada yang bangkit tuh di situ. Ada yang jadi bangkit di situ. Nah, nanti kita ngerti apa yang bangkitnya. Tentu saja kesadarannya. Sehingga mudah-mudahan kita tidak hanya dalam tanda petik melakukan rutinitas fisik gitu, ibadah fisik, dan kita lupa bahwa ibadah itu kan sekali lagi ya, bukan apa yang kita lakukan, tapi sikap hati ketika kita melakukannya, itu yang jauh lebih penting. Karena ketika pun kita melakukan sholat 5 waktu, tapi sikap hatinya karena pengen dipuji orang, sikap hatinya karena pengen pahala, karena pengen surga gitu, yang akhirnya kita kehilangan keikhlasan dalam ibadah kita. Maka inna sholati wa nusuki, sholatku dan ibadahku itu dipisah. Dan segala sesuatu konteksnya ibadah, itu nomor satunya adalah mengembalikan kita menuju kepada fitrah, mengembalikan kita menuju kepada Allah. Nah, sholat akan menjadi perjalanan menuju puncak tauhid. Seperti apa perjalanannya, kita akan bahas beberapa saat lagi. Oke, dalam dunia spiritual, saya rasa ini penting untuk kita renungkan dan untuk kita ingat-ingat. Banyak pertanyaan yang datang ke saya, apa sih ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke dalam kesadaran spiritual yang lebih baik? Sebetulnya jawaban ini jawaban sederhana, tapi mungkin ini bisa kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu dianalogikan simpelnya, kalau orang sudah mulai mendekat kepada tauhid, mendekat kepada Allah, mendekat kepada esensi yang namanya kesadaran, itu sederhana, sama seperti kita lagi mau naik ke atas gunung, tapi matanya ditutuplah bahasa gampangnya. Dan anggap aja kita lagi naik mobil yang kapnya terbuka di belakang, matanya ditutup, kita nggak tahu mau kemana. Tapi yang jelas, setiap momen perjalanan itu yang naik ke atas, itu membuat kita jadi jauh lebih sejuk dari sebelumnya. Nah jadi sekarang, yuk kita mulai bertafakur nih. Apakah sholat kita mulai menyejukkan batin kita? Apakah sholat kita membuat kita jadi jauh lebih bisa berdamai? Apakah sholat kita jadi jauh bisa lebih memaafkan kesalahan orang lain gitu? Jadi kalau kita meritualkan diri dalam bentuk sholat tapi tidak terjadi kesejukan dalam hidup, lagi-lagi tuh, jangan-jangan sholatnya tidak membawa kepada puncak ketauhidan gitu. Oke ya, jadi mudah-mudahan kita mulai bisa merasakan kesejukan dalam kondisi apapun, karena sejuk itu bukan masalah faktor eksternalnya, tapi di dalamnya. Karena poin pentingnya adalah penerimaan gitu. Nah, dalam konteks di sini ada 2 terms yang penting untuk kita sadari, untuk kita selami. Yang pertama, ada kata-kata Isra. Karena nanti sholat itu sangat erat kaitannya dengan Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan. Gitu ya, perjalanan. Dari 1 senti menuju kilometer, dari kilometer menuju kilometer berikutnya, di situ nanti akan memperdekat jarak gitu. Gitu ya. Jadi Isra adalah perjalanan. Mi'raj itu artinya naik gitu. Makanya aroja itu artinya menaik. Artinya menuju puncak gitu kira-kira.
Jadi ketika kita berbicara masalah kaitan sholat dengan Isra Mi'raj, sholat adalah tempat bagaimana kita melakukan perjalanan naik sebetulnya. Jadi kalau saya gambarkan dalam segitiga di sini, ini kita mau naik menuju kepada puncak. Nah, kita ambil gambaran, puncak tertingginya adalah Allah itu sendiri, gitu intinya. Berarti kalau puncaknya Allah itu sendiri, menuju ke puncak, mengahad, mengesa, menyatu, gitu. Yang akhirnya ketika kita melakukan perjalanan dari keterpisahan menuju kepada penyatuan. Kita udah bahas ya, bagaimana kita berpisah dengan Allah padahal kita ini adalah bagian dari Allah. Bagaimana kita menganggap dengan siapapun di luar kita terpisah padahal kita datang dari sumber yang sama gitu. Maka ketika seseorang sudah mulai menyadari ketauhidan, dia sudah tidak akan melihat orang lain jabatannya apa, status sosialnya apa. Yang dia lihat hanyalah esensi ketauhidannya bahwa dia adalah makhluk Allah, aku adalah makhluk Allah, dia datang dari sumber yang sama, aku datang dari sumber yang sama, berarti kita bersatu, menyatu, tidak terpisah. Maka kita nanti akan punya perasaan bahwa kamu adalah aku yang lain. Jadi nggak mungkin kalau orang rajin sholat itu ngejelekin orang lain, nggak mungkin. Kenapa? Nggak akan tega pasti. Gimana mau menjelekkan diri sendiri gitu. Kan tanpa disadari, kalau kita mulai merenung, begitu saya jahat sama orang lain, sebenarnya saya lagi jahat sama diri sendiri. Begitu saya tidak menolong orang lain, saya juga lagi tidak menolong diri sendiri sebetulnya. Karena sekali lagi, apapun yang dilakukan pada dasarnya kembali kepada diri kita. Nah, tentu saja menuju kepada titik kesadaran ini perlu latihan. Ini perlu pengulangan. Ingat ya, rumusnya we are what we repeat. Apa yang kita ulang-ulang menjadi diri kita hari ini. Karena apa yang diulang-ulang akan menjadi habits, akan menjadi paradigma. Maka kenapa sholat secara ritual diulang? Karena itu mau mengembalikan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah diisi dalam tanda petik buruk misalkan, untuk mengembalikan kepada kenetralan, untuk mengembalikan kepada fitrah gitu. Oke, di titik start paling bawah, kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan, ini kita bahas kemarin dalam konteks bahwa manusia tuh bodoh gitu ya, nggak sadar gitu. Kenapa? Karena di titik start paling bawah, bahasa gampangnya, ego itu lebih besar daripada kesadarannya gitu. Maka kita harus berjarak dengan ego. Karena kalau ego lebih besar dari kesadaran, kita nggak mungkin bisa naik ke titik puncak gitu. Maka poin yang paling penting, kita perlu keheningan. Kita perlu wahana, supaya kita menyadari bahwa jangan sampai ego itu terus taking over kita, mengontrol kita gitu. Makanya dalam kesibukan keseharian, at least ada 5 waktu secara ritual, coba kontemplasi deh. Coba rasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Coba renungkan dan coba benar-benar peka terhadap dirimu, apa sih yang sebetulnya kamu butuhkan gitu. Karena kebiasaannya ketika kita tidak punya waktu untuk merenung, kita ini hanya menjadi robotik gitu. Kita hanya benar-benar melakukan rutinitas, apalagi nanti didasari oleh yang penting untung, yang penting baik buat saya apa, yang penting keinginan saya terkabul dan seterusnya, sehingga kita kehilangan arah untuk kembali kepada titik tauhid tadi gitu intinya. Oke ya, jadi titik paling bawah itu adalah titik di mana ego lebih besar daripada kesadaran. Maka titik yang paling bawah perlu banget dengan kesadaran atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi basmalah itu starting point dari segalanya. Artinya apa? Dengan kita berbasmalah, punya kesadaran untuk setidaknya menurunkan tingkat ego, gitu kira-kira. Setidaknya menurunkan tingkat hawa nafsu, gitu kira-kira. Oke ya, nah dalam konteks di sini, ketika kita mulai berjalan ke atas, Mi'raj tadi gitu, di situ kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, ternyata kalau ego itu lebih menguasai diri, maka ilahiyahnya jadi tertutup gitu. Maka mulai itu kita menyerahkan aja deh, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya udah, segala puji itu hanya milik Allah. Berkurang lagi tuh egonya di sini. Di mana kita dimulai dengan kasih sayang, di mana kita dimulai dengan sifat welas asih yang Allah miliki, di mana dengan kasih sayang
ego tuh akan luruh atau ego tuh akan menurun gitu kira-kira. Jadi simple, orang yang egonya tinggi berarti dia kekurangan kasih sayang, itu poin pentingnya. Berarti kalau dia kekurangan kasih sayang, dia selalu mengisi dengan kebencian, kedengkian, iri, dan seterusnya gitu. Dan saya rasa itu latihan kita sehari-hari gitu. Nah, ketika kita naik ke level yang lebih tinggi nih dari titik start, di sini kita udah mulai sadar bahwa oh iya ya, ternyata saya nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa, semua hanya kuasanya Allah. Di situ egonya udah mulai meluruh tuh. Aku kecilnya udah mulai turun. Kalau pakai bahasa tentang biological self atau psychological self-nya udah mulai nggak terlalu tampak gitu. Nggak aku, ini gara-gara aku, ini kepintaran aku tuh udah mulai hilang. Karena mulai sadar bahwa kita nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan, dan itu udah mulai mau naik ke titik berikutnya. Maka berikutnya di situ kita menyatakan Maliki Yaumiddin. Yang merajai aku itu hanyalah Allah. Nah, bagaimana kesadaran kita untuk dimiliki oleh Allah? Allah sebagai sang raja. Mari kita bahas beberapa saat lagi. Oke, jadi di Al-Fatihah ini itu benar-benar ayat demi ayatnya tuh sebetulnya kesadaran untuk melepaskan keakuan kecil gitu. Melepaskan hawa nafsu, melepaskan ego, melepaskan merasa bisa, melepaskan merasa mampu. Disitulah kalau kita mulai sadar, begitu kita Allahu Akbar, di situ kita menyadari betul bahwa Allah tuh besar gitu. Bahkan akbar di situ tuh semakin besar, dan kesadaran yang paling penting ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kalau Allahnya yang besar, berarti aku ini nothing gitu. Aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku tuh benar-benar kecil banget gitu. Kita tuh debunya semesta gitu, debunya bumi bahkan. Bumi itu debunya matahari gitu misalkan. Dan kesadaran bahwa aku ini nothing, aku ini kecil dalam tanda petik ya, bukan mengecilkan diri, bukan. Tetapi sadar bahwa hanya kekuasaan Allah lah yang memiliki, hanya kekuasaan Allah lah yang menghidupkan, karena hanya Allah lah yang benar-benar menjadikan kita bisa melakukan apapun. Tujuannya apa? Tidak memberikan nutrisi pada ego kita. Jadi ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, udah benar-benar kita menyatakan bahwa aku ini hanya milik Allah. Allah tuh hanyalah raja, satu-satunya raja yang menguasai diri kita. Din itu bisa diartikan kesadaran gitu. Maka ketika kita benar-benar melepaskan keakuan kecil, melepaskan rasa kepemilikan, melepaskan rasa amarah, lebih menerima realitas, di situ kita akan lebih naik tuh kesadarannya. Ingat, semakin naik ke atas gunung, semakin sejuk rasanya. Maaf sekali, terkadang kita menilai keenakan hidup tuh dengan banyak harta gitu. Tapi jangan lupa, berapa banyak orang yang punya segalanya, tapi at least untuk tidur aja susah untuk tenang gitu. Tidurnya aja nggak nyenyak, bahkan untuk tidurnya aja perlu obat tidur. Karena diulang-ulang, kenyamanan hidup itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi ketenangan batin. Dan ketenangan batin salah satunya disadari bahwa Malik Yaumiddin, yang memiliki segala sesuatunya itu hanyalah Allah gitu. Oke ya, nah bismillah kita oke dari starting. Alhamdulillah kita mulai sadar. Ar-Rahmanir-Rahim juga kembali kepada kasih sayang. Malik Yaumiddin. Sehingga ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatu, disitulah kita berjumpa di titik paling tinggi disebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata aku kecil ini tidak ada apa-apanya. Ternyata yang hadir hanyalah Allah gitu. Artinya, begitu kita sampai ke titik atas, kejadiannya jadi berubah total. Egonya benar-benar turun drastis, alias nol. Atau kalau dalam kita melakukan gerakan sholat, ini lagi sujud lah ceritanya. Sujud tuh benar-benar menutup wajah kita, benar-benar pikiran, emosi kan, pikiran, emosi, ego, hawa nafsu tuh ada disimbolkan di sini gitu ya, di otak kita, di pikiran kita gitu. Itu disimpan di bawah. Dan membiarkan hati nuraninya menjadi nakhoda gitu. Membiarkan hati nuraninya atau membiarkan kasih sayang Allahnya yang benar-benar mengontrol diri kita gitu.
Nah maka puncak ketika kita mulai meniadakan ego, disitulah kita mulai menyatu dengan Allah itu sendiri. Disitulah kita mulai sadar bahwa apa yang kita ucapkan bukan ucapan kita, apa yang kita lakukan bukan apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Disitulah puncak dari kekhalifahan itu sendiri gitu. Disitulah puncak di mana ketika Allah hendak menciptakan kita sebagai khalifah, benar-benar kita tuh hanya menjadi casingnya Allah gitu. Benar-benar kita hanya menjalankan apa yang Allah inginkan gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, setelah kita bisa mulai mengenal ego kita dan kesadaran lebih besar dari egonya, di situ kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kasih lagi jalan yang lurus. Tunjuki lagi jalan yang lurus gitu. Yang akhirnya setiap kita sholat, kita selalu disimetrikan lagi kepada titik jalan yang lurus itu sendiri gitu. Karena nanti kita mulai sadar bahwa nggak ada sih sekarang orang yang benar-benar benar tuh 3 kali benernya juga lurus gitu. Karena pasti udah lurus ada belok dikit lagi. Udah lurus ada belok dikit lagi. Jadi poin intinya adalah self improvement gitu. Poin intinya adalah selalu melihat dan meniti ke dalam diri yang ketika kita melakukan apapun kunci utamanya adalah bertafakur. Kunci utamanya adalah melakukan kontemplasi gitu kira-kira. Nah, dengan demikian, kalau kita menyadari sholat itu sebagai puncak menuju kepada ketauhidan, saya rasa nilai kehusyuannya akan hadir. Saya rasa ketika kita melakukannya pun bukan hanya sekedar dengar azan, ambil wudhu, terus baca-bacaan, niat dan seterusnya, selesai, Assalamualaikum gitu. Ya itu mungkin cuma jadi olahraga gitu. Tetapi dengan kesadaran tertentu yang saya rasa mudah-mudahan ini membawa kita naik kepada kesadaran berikutnya tentang sholat. Ya kita benar-benar mindful kalau bahasa kata orang-orang kekinian gitu ya. Benar-benar hadir utuh. Justru bahkan sholat itu dirindukan gitu. Justru bahkan ketika kita dengar azan tuh bukan sesuatu yang jadi dalam tanda petik mengganggu kegiatan gitu. Justru malah begitu Allahu Akbar, oke. Ini sesuatu yang saya tunggu nih. Untuk saya bisa kembali naik ke titik puncak, ke titik tauhid. Karena mungkin dari subuh ke zuhur tadi atau dari zuhur ke asar tadi, saya main-main terus di level paling bawah nih. Menuhankan ego terus gitu. Menuhankan hawa nafsu terus. Mencari, menggapai, meraih terus yang saya rasa kita perlu istirahat sejenak gitu. Perlu jeda sejenak gitu. Kalau mungkin kita lagi style musik gitu ya, dalam aplikasi itu selalu ada tanda pause gitu. Nah kita pencet sebentar deh gitu. Untuk rilis semuanya, untuk bisa terkoneksi lebih baik lagi, untuk lebih menyadari bahwa kita ini hanyalah hamba, dan situlah puncak dari sholat adalah bagaimana wahana kita untuk bertauhid dengan Allah, untuk menyatu dengan Allah, di mana kita membuat diri kita tidak dikuasai oleh ego, tapi menguasai ego. Maka saya rasa ini output yang penting gitu ya. Karena ketika hari ini yang dipentingkan itu hanya gerakannya, tapi kita mulai bergeser paradigmanya bukan gerakannya aja. Ingat, sholat itu hanyalah jembatan. Target akhirnya adalah ketakwaan. Jadi jangan sampai jembatannya kita lalui, tapi jembatan itu tidak menghantarkan kita ke titik sampai gitu. Jadi justru malah ribut di jembatannya tapi nggak nyampe kepada titik sampai. Pada akhirnya, salam kanan dan salam kiri, damai kanan dan damai kiri, utslu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, surat 29 ayat 45. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang outputnya apa? Salam kanan dan salam kiri, damai kanan dan damai kiri, karena puncak ketauhidan adalah rasa damai yang kita rasakan dan kita bisa menyebarkan damai kepada siapapun sekeliling kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ritual sholat ini menjadi jalan jembatan menuju kepada puncak ketauhidan, membuat kita seperti lagi berjalan naik ke atas gunung yang semakin naik, semakin damai, semakin sejuk, semakin tenang, dan keberadaan kita bisa menjadi pendamai bagi siapapun di sekeliling kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.